Puper TV. Aku ning tresno lir iline toyo ya persakan baparoso tresno kesengsen senes moniro inaken astok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang Joko Tingkir. Ya, karena saat ini tren ya tentang lagu Joko Tingkir. Tapi benarkah Joko Tingkir itu ngombe dawet? Masa ya Joko Tingkir ngombe dawet, dawetnya dawet jabung lagi? Ya, bagaimana ceritanya Joko Tingkir? Monggo disimak di channel YouTube Tonatan TV ini. Dan jangan lupa sedulur, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe. Dan semoga panjenengan juga berkenan untuk memberi like, dan sangat saya butuhkan juga komentar dari panjenengan. Joko Tingkir tengah menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, namanya menjadi sebuah judul lagu dangdut koplo. Joko Tingkir sebetulnya adalah seorang raja dari kerajaan Pajang, yakni nama yang berhak bergelar Sultan Hadiwijoyo atau Mas Krebet. Itulah Joko Tingkir. Lantas saat ini nama tersebut dipakai menjadi sebuah judul lagu dangdut koplo yang kemudian terjadi pro dan kontra pada masyarakat, sehingga nama Joko Tingkir pun menjadi sebuah perbincangan yang marak pada hari-hari ini. Nama asli Joko Tingkir adalah Mas Krebet. Lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dal Mongso Kawolu menjelang subuh. Diberi nama Mas Krebet karena ketika dilahirkan, ayahnya Ki Kebu Kenongo dari Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu kemudian diberi nama Mas Krebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid dari Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu Mas Krebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu masa remajanya lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Sedulurku sekalian, sejak kecil Mas Krebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan, dan dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijogo. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Joko Tingkir alias Mas Krebet ini
juga sedikit nakal alias mata keranjang. Joko Tingkir kemudian berguru kepada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebu Kanigoro, saudara tua dari ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wuragil. Dalam Babat Tanah Jawi mengisahkan Joko Tingkir mengabdi ke ibu kota dari Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Joko Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para bujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau semacam kode etik berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup dari Joko Tingkir alias Mas Krebet ini. Sedulurku, dalam perjalanan menuju Kerajaan Demak zaman dahulu, sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai. Joko Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya, yaitu Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu di Gedung Srengenge, gedung itu adalah bagian sungai yang dalam, Joko Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan Joko Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Joko Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending lagu atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigro Milir. Sesampainya di Demak, Joko Tingkir tinggal di rumah pamannya, Kyai Gondo Mustoko, saudara dari Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak, berpangkat Lurah Ganjur. Joko Tingkir menarik simpati Raja Demak, Sultan Trenggono, atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Joko Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Joko Tingkir alias Mas Krebet ini yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut, sehingga ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiro Tamtomo. Versi kisah kiasan lain dari pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Joko Tingkir sebagai Lurah Wiro Tamtomo bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadung Awuk adalah sebagai berikut. Sultan Trenggono mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempoko. Bukan Joko Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati seorang putri. Secara diam-diam, Joko Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempoko. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan, sehingga Joko Tingkir diusir dari Kerajaan Demak.
Kejadian berikutnya menurut versi kisah Kiasan Pujangga diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Joko Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebun Danu. Kebun Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang pesanggerahan raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kebu. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Joko Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Joko Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiro Tamtomo. Prestasi Joko Tingkir yang sangat cemerlang, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijoyo. Ia juga menikah dengan Ratu Mas Cempoko, putri Sultan Trenggono. Sepeninggalan Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Aryo Penangsang, sepupunya, di Jipang di tahun 1549. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bergelar Pangeran Sekar Sedolepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asyar di tepi Bengawan Suri. Pangeran Sekar Sedolepen merupakan kakak kandung Sultan Trenggono, sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi bupati Jepara. Prasetyo Janji